Alhamdulillah, Alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidal mursalin wa imamal muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, baik nikmat-nikmat jasadiah maupun nikmat-nikmat ruhaniyah. Mari kita syukuri dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari-hari silih berganti, ia terus bergulir dan tidak dapat menunggu sejenak pun. Dalam setiap perguliran waktu itu, kita menyadari bahwa diri ini semakin tua dan amat dekat dengan kematian. Tidak ada yang diharapkan dari bertambahnya usia selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh, pesta segegap gembira apapun yang mengiringi pergantian masa tidak akan mengubah apapun dari kualitas diri kita. Kembang api sebanyak dan seterang apapun tak akan sanggup memberi nyala bagi hidup kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku tidak pernah menyesali sesuatu sebagaimana aku menyesali hari ketika matahari tenggelam, yaitu saat umurku berkurang sementara aku menyadari bahwa amalku tidak bertambah. Hari-hari seorang muslim adalah waktu untuk selalu melakukan evaluasi diri. Hitungan waktunya tidak harus menunggu bilangan tahun. Itulah yang dapat kita pelajari dari para soleh, selayaknya penuturan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di atas. Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam Al-Waqtu fil Hayah Al-Muslim mengutip perkataan Al-Hakim, barang siapa melewati satu hari dari umurnya tanpa ada satu kewajiban yang ia tunaikan, atau tanpa ada amal wajib yang ia laksanakan, atau tanpa ada kemuliaan yang ia wariskan, atau tidak juga ada pujian yang ia dapatkan, atau juga tanpa kebajikan yang ia pelopori, atau juga tanpa ilmu yang ia cari, maka ia telah mendurhakai hari itu sekaligus telah menzalimi diri sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, tolok ukurnya sangat sederhana. Adakah setiap harinya kita disibukkan dengan kebaikan serta ketaatan kepada Allah, ataukah masih terlalu dominan diisi dengan kesia-siaan? Betapa menyesalnya sekira Allah telah karuniakan umur yang panjang sementara ia tidak pernah diisi dengan amal kebaikan. Sungguh kelak akan datang penyesalan saat setiap amal dihadapkan dan ternyata ia tidak mencukupi untuk mengantarkan kita ke dalam surga. Sungguh bagi mereka yang lalai akan mengiba-iba untuk diberi kesempatan beramal soleh, permintaan itu lalu Allah Ta'ala jawab dengan sebuah pertanyaan retoris yang sulit mereka jawab.
sebagaimana terkisahkan di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhiru fadhuku fama lidzalimina min nasir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Betapa meruginya bagi mereka yang telah Allah panjangkan umurnya lalu ia sia-siakan. Berapa usia kita saat ini? Adakah ia dekat dengan ketaatan ataukah ia penuh dengan kesia-siaan? Bersyukurlah tatkala di Jumat ini Allah masih karuniakan usia bagi kita. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mengisinya dengan ketakwaan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Amat besar pujian Allah Ta'ala bagi mereka yang mengisi usianya dengan kebaikan. Allah mengagumi mereka yang menunaikan kebaikan dengan semangat, sekaligus ia laksanakan amal-amal soleh itu dengan bergegas dan bersegera. Barangkali karena umur itu terbatas sekaligus tak diketahui pastinya, maka setiap ada kesempatan berbuat baik ia tunaikan dengan bersegera tanpa menunda-nundanya. Pada pribadi-pribadi yang demikian, kadang kita merasa malu tapi sekaligus tergerak untuk mengikutinya. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana rahaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Jadi langkah utama agar kita selalu berada dalam ketaatan adalah bersegera beramal solih tanpa menunda-nunda. Waspadalah 3 kondisi yang dapat melemahkan semangat kita dalam beramal. Ketiga hal tersebut adalah mulai melemahnya kuantitas amal kita secara drastis, munculnya rasa bosan, dan mulai dihinggapinya kemalasan dalam diri kita. Marilah kita perhatikan penggambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mereka yang dikecam. Salah satunya tampak dari rasa malas mereka saat beribadah sekaligus keengganannya untuk berkorban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yatunas sholata illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun." Dan mereka tidak mengerjakan sholat kecuali dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Adakah kondisi tersebut ada dalam diri kita? Mulai ringankah kita menunda sholat-sholat wajib? Mulai entengkah kita tidak tilawah Al-Quran? Mulai enggankah kita untuk menyisihkan harta dalam berinfak? Mulai beratkah kita untuk bergegas ke masjid? Jika ternyata gejala-gejala itu mulai tumbuh, segeralah untuk mewaspadai dan mencegahnya. Cara yang dianjurkan adalah segera beramal tanpa menundanya, sekaligus mengiringinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemuliaan hidup bukan ditentukan oleh panjangnya umur. Yang terpenting sesungguhnya adalah ujung akhir dari usia kita. Adakah ia berakhir dengan takwa atau tidak? Jadi sekira Allah memberikan kepada kita umur panjang, cara termulia untuk mensyukurinya adalah dengan ketaatan kepada Allah, bukan dengan kemaksiatan, tidak juga dengan pesta pora, seberapa mahal sekalipun biaya untuk mengemasnya. Itulah sebabnya Rasulullah senantiasa ajarkan doa-doa agar kita selalu berada dalam ketaatan. Dari sini kita akhirnya menyadari bahwa tak ada yang patut kita sombongkan atas ketaatan kita pada Allah, terlebih dengan merendahkan sesama. Betapa agar dapat senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah pun, kita harus selalu memohon kepadanya, Allahumma hadini fiman hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku di dalam golongan orang-orang yang Engkau berikan hidayah. Jumat ini kita sangat bersyukur karena Allah gerakan kita untuk beribadah kepadanya.
Bersyukurlah kepada Allah karena kita diringankan untuk berzikir mengagungkan asma-Nya. Bersyukurlah karena Allah memudahkan kita untuk mensyukurinya. Bersyukurlah karena Allah memberi kita kekuatan untuk memperbagus ibadah kita kepadanya, sekaligus menjauhi budaya-budaya jahiliyah yang melalaikan kita, agar kita selalu berada dalam ketaatan kepadanya. Tiada henti berdoalah kepada Allah dengan doa yang Nabi SAW tuntunkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mampu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua kekuatan agar mampu beristiqomah di dalam ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir li wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladzi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.